Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan pala di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan pala di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Selamat pagi Romo Effendi dan teman-teman yang di Indonesia dan di Singapura, dan selamat malam untuk teman-teman yang di US. Ketemu dengan saya lagi, nama saya Lucy. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menjalankan Trihari Suci. Hari ini kita akan memasuki retret bagian keempat. Sebelumnya saya mau ulangi sedikit tentang program retret kita, karena retret kita panjang sekali, jadi mungkin kita perlu refresh our memory. Jadi retret kita ini dibagi jadi 4 bagian, dan masing-masing bagian punya tujuan sendiri-sendiri. Dulu waktu bagian pertama kita diajak untuk mengenali diri kita, dosa-dosa kita, dan mengenali kasih Allah serta kerahimannya. Waktu itu kita menjalankan retret selama 12 minggu, dibimbing oleh Romo Andalas. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, dan di bagian kedua kita diajak untuk mengenal Yesus lebih dekat, dan diajak untuk mengikuti Dia. Waktu itu retretnya 8 minggu, dan kita dibimbing oleh Romo Henry. Dan yang baru aja kita lalui kemarin adalah retret bagian ketiga, kita diajak untuk mau menderita memikul salib bersama Yesus. Kita retret selama 10 minggu untuk bagian ketiga tersebut dengan bimbingan Romo Hartono. Jadi kita sudah retret bersama-sama selama 30 minggu. Profisiat buat kita semua. Perjalanan kita hampir selesai. Sekarang kita akan memasuki bagian terakhir, yaitu bagian keempat dari retret kita. Di retret bagian keempat ini kita diajak untuk bangkit bersama Yesus dan diutus. Retret bagian keempat ini akan kita laksanakan selama 8 minggu, dibimbing oleh Romo Effendi. Kemudian Romo Effendi hari ini akan memberikan tema untuk sesi pertama ini adalah perpisahan demi keselamatan. Kalau nggak ada revisi, kalau ada revisi nanti Romo Effendi yang akan revisi sendiri. Begitu saja teman-teman, kita akan mulai sesi kita yang hari ini. Seperti biasa, kita akan dengarkan dulu lagu Tenanglah Kini Hatiku untuk membantu kita menyiapkan hati sehingga kita lebih bisa siap untuk mengikuti bimbingan doa hari ini. Minta tolong setelah lagu, Romo Effendi buka dengan doa pembuka dan langsung masuk ke sesi pengajaran Romo. Terima kasih. Silakan Tia. Tenanglah kini hatiku, Tuhan
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, di malam Kamis Putih ini kami mau ikut serta dengan jalan-Mu, mau memahami logika-Mu sehingga kami semakin bisa menjadi anak-anak-Mu yang terkasih. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang ada di forum ini, sehingga Roh-Mu itu sendiri yang menuntun kami untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh para murid dan juga Yesus terutama pada saat Kamis Putih 2000 tahun yang lalu. Dan semoga dengan demikian kami di hari-hari suci ini mampu juga semakin dekat dengan Yesus dan mampu merasakan dan menjadi satu dengan apa yang Dia alami. Semuanya ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Om, ya, lalu tante-tante yang terkasih, ya semuanya yang ada di forum ini, orang-orang muda, ya, orang-orang setengah tua, ya, orang-orang yang merasa masih muda, begitu ya. Jadi Anda hari ini belum saya bawa kepada program kebangkitan, karena Yesus masih makan malam bersama dengan murid-muridnya di malam terakhirnya di dunia ini. Jadi program kebangkitan baru mulai minggu depan, begitu. Hari ini kita ketemu dengan Yesus yang sedang menghadapi kematiannya, tapi Dia mau merayakannya lebih dahulu. Saya memberi judul awalnya perpisahan demi keselamatan, tetapi pada akhirnya setelah merenung dan merenung terus, ternyata kata perpisahan itu tidak muncul di kepala saya. Yang muncul itu justru pembasuhan secara kuat. Jadi prinsip dalam latihan rohani adalah tidak boleh memaksakan kehendak. Kalau kamu punya ide tertentu, tetapi kalau Tuhan bilang, no, bukan itu, maka kamu ikut apa yang dikatakan Tuhan. Jadi saya punya ide awal tentang perpisahan yang membawa keselamatan, tetapi pada akhirnya saya mengubahnya menjadi pembasuhan yang membawa keselamatan atau pembasuhan yang menyelamatkan, ya. Dan itu topik kita hari ini, ya. Jadi bukan perpisahan tetapi pembasuhan. Mari kita lihat apa yang saya sudah persiapkan. Apakah saudara-saudari melihat apa yang saya presentasikan? Ya, sudah Romo. Oke, baik. Saya mau bikin itu full screen. Apakah full screen-nya jalan? Ya, sudah Romo. Ya. Bagus. Baik. Kita ngomong soal pembasuhan demi keselamatan karena malam ini Yesus itu membasuh kaki murid-muridnya, ya. Dan itu menjadi sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa dan kita rayakan sampai sekarang. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus itu sesuatu yang di luar kelaziman. Saya minta Lucy untuk membaca teks ini dulu sebelum kita memulai. Dari Yohanes 13, 1-15. Yohanes 13, 1-15. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan,
dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam suatu basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Terima kasih Lucy sudah membacakan untuk kita semua, dan Om, Tante, dan teman-teman sekalian, lihatlah betapa peristiwa ini peristiwa yang kita rayakan ya. Dan yang menarik adalah apa? Peristiwa ini khasnya Injil Yohanes. Ya. Jadi kita akan melihat ini secara lebih detail bagaimana Yohanes mau menunjukkan kepada kita apa yang dimaksud ketika dia menuliskan hal ini. Pertama-tama, di dalam latihan rohani itu penting sekali untuk apa? Berimajinasi. Ya, apakah pernah diajari untuk berimajinasi ketika membaca sebuah teks Injil di mana ya, kita tidak saja hanya membaca Injil, tetapi kita masuk ke dalam panggung teater Injil itu dan berperan aktif di sana. Kalau kita membaca kitab suci dan ada cerita di sana, lalu latihan rohani itu selalu mengajak kita untuk apa? Mengimajinasikan apa yang terjadi 2000 tahun lalu di dalam pikiran dan perasaan kita. Dan itu menjadi sangat penting bagi mistik latihan rohani. Om, Tante, dan teman-teman yang terkasih, Anda lihat kalau Anda tidak pernah punya imajinasi ketika membaca Injil dan Anda mengatakan Anda sudah melakukan latihan rohani, Anda belum sampai pada tahap yang disebut sebagai keistimewaan latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Justru latihan rohani itu adalah sebuah bentuk doa yang sensual dalam arti bahwa seluruh indera kita dipakai, seluruh daya jiwa kita dipakai. Kita seakan-akan hadir di tempat itu, kita seakan-akan ikut ambil bagian dalam cerita itu, dan berperan aktif, tidak hanya jadi penonton. Kita bisa jadi Yesus, bisa jadi salah satu dari para rasul, bisa jadi Petrus, bisa jadi Yudas Iskariot. Ya, saya yakin bahwa saya punya nama untuk bisa disebutkan di sini, tetapi tidak tega lah ya. Oke, baik. Itu pengantar dan saya harap itu dipegang baik-baik. Mengapa? Karena justru kontemplasi gaya Ignatian itu memainkan imajinasi kita sehingga Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh dan abstrak, tetapi yang dekat, yang bisa kita rasakan sungguh-sungguh, dan kehadirannya itu menyentuh
Menyentuh dalam arti bukan hanya secara simbolik, tetapi menyentuh dalam arti harfiah. Kita merasakan betapa dia berbincang-bincang dengan kita. Kita merasakan betapa dia menyentuh kita dan juga melihat kita dan sebagainya. Ya. Dan Anda bisa bayangkan kalau Anda berada di dalam adegan ini, Anda mau jadi siapa? Bisa saja macam-macam. Anda mungkin bisa saja jadi Petrus, bisa saja jadi murid yang dikasihi, bisa saja jadi Yudas Iskariot yang hanya separuh panggung terus hilang, ya. Seperti itu. Kita lihat saja beberapa catatan mengenai pembasuhan kaki di dalam kitab suci. Kalau Anda melakukan latihan rohani, Anda harus pertama-tama juga tahu konteks kitab suci. Supaya apa? Supaya Anda masuk tidak dari ketiadaan, tetapi datang dari sebuah pengetahuan. Tapi pengetahuan itu tidak mutlak, tetapi bagian dari doa. Kalau Anda mempersiapkan doa Anda sedang membuat apa? Kontemplasi Anda menjadi hidup real nantinya. Ya. Tapi nanti setelah di tengah jalan Anda akan tahu betapa apa. Roh itu lebih besar daripada kita. Roh itu lebih pintar daripada pengetahuan kita. Nanti dia akan belokkan kita kemana dia berkehendak. Dan itulah kalau kita bilang kita hidup di dalam roh, maka kontemplasi-kontemplasi kita menjadi sangat unik. Karena kenapa? Karena roh yang membawa. Tuhan mau ngajak kita kemana nih? Ke kiri, ke kanan, boleh. Ya, dan jadi sangat kreatif. Tapi lihatlah, ini latar belakang dulu. Ya, supaya bagian dari preparasi. Saya harap sudah dikatakan sejak semula tentang latihan rohani. Dan ini teknis tetapi sangat penting. Ya. Di Kejadian 18:3-4. Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Cerita apa itu? Cerita Abraham kedatangan 3 orang tamu dan dia mengajak mereka masuk, mengundang mereka masuk dan dia mau mencuci kaki mereka. Masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta. Itu lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Ini kisah tentang Yakub. Ya. Dan ini kisah tentang Yakub. Lalu masuklah orang itu ke dalam rumah, ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu. Lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Jadi di dalam masyarakat Yahudi kuno itu sudah terjadi upacara pembasuhan kaki. Jadi bukan sesuatu yang ditemukan oleh Yesus, tidak. Tapi Yesus membuatnya dengan cara yang baru. Ya, nanti kita lihat mengapa Yesus membuatnya dengan cara yang baru. Lalu bangkitlah perempuan itu, berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba Tuanku itu. Ini kisahnya Daud, di mana Abigail bersedia menjadi istrinya pada akhirnya. Ada satu kisah lagi, ya, di Timotius ketika Paulus menasihatkan tentang bagaimana janda-janda itu harus bersikap, ya. Dan dia mengatakan janda yang baik itu kriterianya seperti ini, dan saya bacakan. Dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi Paulus itu sebenarnya mau mengatakan, kamu harus tolong janda-janda, tapi kriteria janda yang harus ditolong itu seperti ini. Dan itu di dalam 1 Timotius 5-5 ayat 10. Dan lihat di situ, ya, apa yang dilakukan Yesus itu bukan sesuatu yang sangat baru, tapi Yesus membuatnya dengan cara yang baru nantinya. Ya. Kita tahu itu, kita punya latar belakang. Dan kita tahu juga apa, ya.
di dalam Injil Lukas. Dan sambil berpaling kepada perempuan ini, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus? Kalau seorang masuk ke dalam rumah di zamannya Yesus, kaki itu harus dibersihkan. Dan tuan rumah sebagai tanda penghormatan paling tidak memberikan air untuk membasuh kaki tamunya itu. Tetapi tidak dilakukan oleh Simon. Dan perempuan itu melakukannya yang lebih lagi. Ya. Bukan hanya dengan air, dia pakai air mata dan rambutnya itu dijadikan kain untuk ngelap kakinya Yesus. Orang zaman dahulu itu kakinya sering kotor di zamannya Yesus karena kaki ya jelas di bawah ya untuk nginjak-nginjak begitu. Dan lihatlah apa yang dilakukan perempuan itu berkenan kepada Yesus. Dan om, tante, teman-teman semua lihat latar belakang bagaimana pembasuhan kaki itu ternyata hidup di dalam zamannya Yesus. Dan ini membuat kita penting untuk apa? Memahami ternyata Yesus itu sungguh-sungguh manusiawi. Ya, Yesus itu bukan Tuhan yang jauh dari kita. Dia sungguh-sungguh punya pengalaman manusiawi dan apa yang terjadi dengan dia itu sebenarnya juga ya 11-12 lah ya dengan kita ya. Mirip-mirip lah gitu. Ya. Kita lihat gambar ini. Ini yang terjadi ketika Kamis Putih ya. Ketika komuni, sebelum itu Yesus mulai ya mencuci kaki para murid dan mereka lihatlah beberapa sudah melepaskan ya, membantu temannya narik celananya supaya sebelah kiri ya, lihat itu yang baju biru. Itu celananya lagi ditarik supaya apa? Supaya bisa kakinya bisa dibersihkan oleh Yesus ya. Dan Yesus mulai membersihkan ya, Petrus lebih dahulu ya, kita lihat di seberang kanan ya, menarik gitu. Karena Yesus mulai membersihkannya dari Petrus, seperti itu. Kita lanjut saja, lihat kalau Anda lihat gambar ini, Anda kalau sebagai manusia latihan rohani, bisa saja kalau melihat gambar ini lalu membuat setting di mana Anda ketika merenungkan kisah Kamis Putih itu lalu bisa ngelihat, oh kira-kira gambarannya seperti itu. Dan itu ada di dalam imajinasi Anda. Saya mau mengajak Anda untuk lanjut. Ya. Imajinasi pesta itu. Ya. Imajinasi pesta itu. Makanan apa yang tersedia? Di sebelah siapa saja saya duduk? Apakah saya duduk dekat Yesus atau jauh? Mengapa? Apa yang kurasakan? Mengapa kok saya nanyai apakah saya duduk dekat Yesus atau jauh? Anda tahu? Anda kalau berada di dekat Yesus dan itu ada di dalam permenungan Anda, di dalam imajinasi Anda tentang Kamis Putih, saya berani yakin Anda waktu itu benar-benar hatinya sungguh-sungguh dekat dengan Yesus. Tetapi kalau duduknya jauh-jauh dari Yesus, ada apa ya kira-kira ya? Mengapa saya kok duduknya jauh-jauh dari Yesus? Coba saya mau dekati Yesus, ada rasa apa ya? Saya pernah punya pengalaman itu. Ya. Saya merasa pernah punya pengalaman tidak enak di meja makan dengan teman-teman, gitu ya. Dan itu membekas sekali di hati saya. Karena apa? Saya waktu itu pernah jadi subbidal, itu berarti mengurusi uangnya frateran. Saya masih frater waktu itu ya. Dan saya ingat baik-baik apa yang terjadi. Saya memberi uang kepada mbaknya, gitu ya. Saya merasa sudah memberi uang dan mbaknya sudah membelikan makanan untuk para frater dan dimasak begitu ya. Tetapi pada akhirnya entah bagaimana di beberapa hari setelahnya mbaknya bilang, "Frater,
saya belum terima uang loh. Berapa hari lalu tuh beli makanan pakai uangnya saya. Oh ya? Iya. Loh, catatan saya sudah kok, Mbak. Enggak, Frater, belum. Loh, gimana sih Mbak ini? Kan sudah saya beri. Jadi otot-ototan. Begitu ya namanya juga waktu itu masih Frater, ya. Ya, jadi otot-ototan sama mbaknya saya merasa sudah, mbaknya bilang belum, lalu mbaknya nangis. Mbaknya nangis. Karena ya biasalah. Cewek kalau otot-ototan lalu cewek yang sederhana ya. Yang tidak sederhana biasanya nggak nangis, biasanya ambil pisau ngejar orang. Tapi ini mbaknya cewek yang sederhana, nangis, senjatanya nangis. Saya bingung. Terus lewatlah frater lain. Loh Mbak, kenapa nangis? Wah, terjadilah persoalan. Ya, mengapa? Mengapa terjadi persoalan? Karena mereka dengerin Mbak itu. Dia mengatakan, aku merasa dituduh oleh Frater Effendi ini tidak jujur, ya. Padahal uangnya itu kan uang saya. Nalurinya para frater yang lain apa? Wah, ini kan membela kaum yang lemah, ya, no? lalu mereka diam saat itu, ya. Malam hari saya duduk bersama mereka, biasa makan malam bersama, dan terjadilah pengadilan di meja makan itu, dan saya disalah-salahkan, kamu tidak boleh memperlakukan orang yang lemah seperti itu, dan seterusnya. Kok bisa kamu tega-teganya membuat Mbak menangis, dan macam-macam, ya. Dan itu pengalaman yang tidak menyenangkan dan menyakitkan bagi saya, karena apa? Mereka tidak mau dengar argumentasi saya, tidak mau dengar data dari saya. Saya tidak tahu salah yang mana begitu, tapi ya sudahlah. Ya, waktu itu sehari makannya masih 100.000 loh para frater tahun 2004, ya. 100.000 sehari belanja mbaknya ke pasar gitu, dan 100.000 itu bagi saya uang besar, karena sebulan saya waktu itu hanya dapat 100.000 juga uang sakunya di Jakarta, ya. Tapi yang paling menarik adalah bahwa terjadi pengadilan di meja makan itu. Saya ketawa sekarang, dulu tidak bisa ketawa. Saya sudah berdamai dengan peristiwa itu. Saya juga berdamai dengan orang-orang yang saya rasa menghakimi saya tanpa memberikan saya kesempatan untuk membela diri. Waktu malam itu saya nangis, ya toh. Tapi sekarang saya ketawa lihat pengalaman itu, ya. Sama seperti kalau saya ngetawain Agem sekarang. Ya, tapi lihat, peristiwa itu melukai saya. Ya. Dan seminggu setelahnya saya pergi retret tahunan. Ya. Menarik ketika saya mengkontemplasikan perjamuan suci ini, apa yang terjadi? Begitu masuk perjamuan suci di dalam imajinasi saya, langsung kayak PLN itu loh, lampunya mati. Mental keluar gitu ya. Aku kok nggak bisa masuk ke perjamuan, kenapa ya? Gitu. Saya tuh sampai bertanya-tanya, mengapa ya saya kok nggak bisa masuk ke dalam imajinasi perjamuan kudus itu ya? Dan memang itu pertanyaan-pertanyaan itu penting ya. Ya. Saya tidak sampai pada pertanyaan nomor 2 lah. Apa yang saya rasakan ketika Yesus berdiri dan menyiapkan pembasuhan? Apa yang dirasakan Yesus saat-saat itu? Enggak sampai situ. Saya itu baru sampai duduk di meja lalu gelap. Kayak listrik padam. Ya. Dan itu di dalam doa saya loh. Saya merasa loh, ada apa ya? Kenapa saya enggak bisa masuk ke dalam pesta perjamuan ini? Ya. Makanannya baru saya lirik sedikit langsung biarpet gitu ya, langsung listriknya mati. Dan gelap, semuanya gelap. Saya itu bertanya-tanya, ada apa ya Tuhan? Saya kok nggak bisa ya masuk ke situ ya? Biasanya kan ya bisa. Apa yang Anda ketahui? Saya merasa ada sesuatu di dalam hati saya. Saya bilang, saya nggak bisa.
duduk di meja makan itu. Karena bukan Yesus yang ada di situ. Adanya Yang ada Mbak. Ada Mbak, ada para frater di situ. Lari saya. Dan persis doa kontemplasi latihan rohani itu menunjukkan siapa kamu sebenarnya di hadapan Allah. Lengkap dengan pengalamanmu yang spesifik di situ. Ya, lengkap persis di situ. Dan saya bingung waktu pertama-tama. Coba sekali nggak bisa, coba 2 kali nggak bisa. Nggak ada wine, kalau ada wine waktu itu langsung saya minum wine biar nggak bingung. Tetapi kebingungan itu penting karena bagi saya apa? Itu menunjukkan sesuatu di dalam diri saya dan saya bertanya-tanya, Tuhan mengapa ya? Tapi akhirnya ketika saya memberanikan diri terus-menerus, ya, berusaha masuk, duduk tenang, dan saya lihat ada mbaknya, ada para frater yang menghakimi saya di situ. Tidak ada Yesus. Dan saya menangis lagi. Di dalam doa saya loh ya. Saya menangis lagi. Tapi teman-teman, om, tante, pengalaman menangis di dalam doa itu menyembuhkan. Tuhan memang sengaja menunjukkan, Effendi, kamu punya luka di sini. Dan saya menangis sehabis-habisnya, sebisa-bisanya saya menangis. Ya, Anda bisa bayangkan 1 jam saya menangis. Ya. Di dalam doa, tidak menangis di depan umum, di dalam doa. Ya. Saya bilang, Tuhan, saya merasa kecewa sekali, saya merasa disakiti. Pokoknya apa saja yang saya rasakan ketika duduk di meja makan dan diadili oleh teman-teman saya katakan semua kepada Tuhan. Ya. Saya sembuh. Saya sungguh-sungguh sembuh. Ya. Saya sungguh-sungguh sembuh. Dan saya bisa cerita kepada Anda saat ini dengan bisa ketawa. Karena apa? Sudah menangis lebih dahulu. Sudah menangis lebih dahulu. Tapi itu cara Tuhan menyembuhkan kita. Dan Anda boleh percaya, boleh tidak. Kalau Anda bergiat di dalam latihan rohani, Anda punya imajinasi yang menyembuhkan. Asal Anda berani jujur dan berani tegar dengan pengalaman yang ditunjukkan Tuhan kepada Anda. Ya. Tapi lepas dari itu, saya hanya sedikit mengantar. Karena apa? Harusnya sudah diajarkan itu di depan-depan. Gitu. Begini, kalau Anda masuk sebuah teks, Anda harus punya pertanyaan menyusun, orang bilang komposisiologi. Jadi tempatnya disiapkan, panggungnya disiapkan. Ya, ada meja makan, ada makanannya, ada siapa saja pribadi di situ, kordennya seperti apa, ya, lantainya seperti apa, itu harus Anda siapkan semua. Ya, Santo Ignatius menuntut itu supaya apa? Supaya orang masuk sungguh-sungguh merasa bahwa dia adalah orang yang sedang berinteraksi dengan Tuhan sendiri. Ya. Dan lihat, saya susun pertanyaan-pertanyaan ini di dalam imajinasi pesta dan juga pembasuhan kaki itu. Pertanyaan pertama sudah saya jawab, sudah saya tanyakan. Pertanyaan kedua, apa yang saya rasakan ketika Yesus berdiri dan menyiapkan pembasuhan? Apa yang dirasakan Yesus saat-saat itu? Ingat, ini bukan soal kita saja, tetapi juga soal Yesus. Terutama soal Yesus. Ya. Nanti kalau kita lihat Yesus akan beritahu kita apa yang penting, ya, apa yang penting di dalam hidup kita, seperti sebuah pewahyuan. Ya. Dan memang itu latihan rohani harus seperti itu. Ketika Yesus mengikat pinggangnya dan menuangkan air ke dalam basi, apa yang ia rasakan, apa yang saya rasakan ketika saya melihat peristiwa itu. Apakah Yesus berlutut di depanmu? Mu itu aku berarti. Bagaimana ia membasuh kakimu? Bagaimana ia membasuh kakiku? Rasakanlah.
Apa yang saya rasakan ketika ia berlutut di hadapan saya, bukanmu tapi saya, adakah arti persahabatan di dalamnya? Coba Anda merasa-rasakan. Kalau benar di dalam doa Anda melihat Yesus membasuh kaki Anda, apa yang Anda rasakan? Teman-teman, saya punya pengalaman. Saya bilang, Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mencintaiku lebih dari segalanya. Dan itu pengalaman mistik, bahwa engkau sungguh-sungguh merasa bahwa Yesus membasuh kakimu, dan dia melihat kamu, kamu melihat dia. Bukankah itu sebuah jalan penyatuan, unitiva, ketika berada di minggu ketiga kita menjadi bersatu dengan Yesus dalam deritanya? Dapatkah saya menerima pembasuhan kaki itu dari Yesus? Apakah saya merasa mudah menerimanya, atau sulit menerimanya, atau hendak menolaknya seperti Petrus? Mengapa saya tanyakan 3 hal ini? 3 hal ini menunjukkan apa yang ada di dalam batin Anda. Coba kalau Anda berada dalam posisi Petrus. Saya nggak mau Tuhan, kamu basuh kaki saya. Ngapain kamu basuh kaki saya? Saya yang harus basuh kakimu sebenarnya. Kamu kan guru, saya ini hanya murid. Mungkin logika kita sehari-hari seperti itu. Ya, jadi pun kalau jadi pelayan pun, ya, umpamanya ya jadi ketua WKICU gitu ya, hanya main suruh aja mungkin. Makanya ketika Yesus nyodorin kakinya orang gitu ya, ya, itu kakinya mau dibasuh oleh Yesus, saya nggak mau. Harusnya saya yang balik, karena logikanya apa? Bos yang dibersihkan kakinya oleh hamba. Umpamanya, ini kan hanya umpama ya Mayo ya, nggak apa-apa. Kalau benar pun nggak apa-apa. Ya, seperti itu. Lihat betapa bahwa kalau Anda masuk di dalam doa kontemplasi, doa itu sungguh-sungguh hidup. Dan doa itu menunjukkan siapa Anda di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan bagi Anda. Ya. Oh, saya cerita. Sebenarnya saya tidak mau cerita. Ini soal Natal, tapi sangat hidup ya. Saya harapkan sudah pernah di sedikit-sedikit diajarkan bagaimana cara latihan rohani itu dengan membaca kitab suci. Saya pernah punya pengalaman Natal dan itu sangat membekas sampai sekarang. Ya, saya sedikit kembali ke Natal bukan karena apa-apa. Saya mau cerita, sharing. Dan itu menjadi sesuatu yang berharga benar-benar di dalam hidup saya. Ya, apa itu? Saya mengontemplasikan perjalanan Maria dan Yosef pergi ke Bethlehem dari Nazaret. Dan apa yang terjadi? Di dalam kontemplasi saya itu saya jadi hamba di belakang. Ya, yang mikul bajunya Maria dan Yosef. Ya, sampai di Bethlehem ketika Yesus lahir, apa yang saya lakukan? Saya sibuk nyari jerami bakar supaya Yesus itu hangat, sibuk nyari air supaya Yesus Maria bisa sedikit segar kalau dikompres dengan air kayak gitu ya. Nah, malam-malam kontemplasinya ya luar biasa, sibuk bersihin kandang Bethlehem. Terus saya pikir-pikir, mengapa saya sedemikian sibuknya ya Tuhan ya di dalam doa kontemplasi saya. Terus saya bilang, Tuhan, saya tahu sekarang. Pokoknya kalau Tuhan mau butuh apa saja, Tuhan bisa ngomong ke saya pasti mau ngerjain itu. Apapun. Dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ya, disuruh habis tabisan, disuruh ke Amerika belajar. Pulang disuruh jadi pastor mahasiswa,
jadi pastor mahasiswa. Setahun kemudian disuruh jadi direktur pembina tenaga pengembangan masyarakat. Iya, ya setelah itu diminta ini, iya, pokoknya gampang saja, diiyain saja. Saya bilang, pokoknya Tuhan, Engkau tahu saya punya kekuatan. Kalau Engkau mengutus saya siap, apapun saya kerjakan. Tapi lihat, itu terjadi ketika saya melakukan retret saya di masa novisiat saya tahun 2002. 19 tahun yang lalu. Dan itu masih ada di dalam batin saya, masih ada di dalam hidup saya. Itu sebuah pewahyuan. Ya, itu sebuah pewahyuan. Siapa saya di hadapan Allah? Pokoknya gampang. Bos kasih kerja apa? Gua garap deh. Kagak usah khawatir, gua beresin. Itu saya, tapi bukan apa-apa. Itu Tuhan lebih tepatnya. Itu Tuhan. Ya. Jadi kalau malam ini kalau om tante baca itu baik-baik dan lihat, saya kalau ada di pesta itu kira-kira saya ngambil bagian seperti apa ya? Itulah latihan rohani. Tuhan akan menunjukkan siapa Anda sebenarnya di hadapan Dia dan siapa Dia bagi Anda. Lepas dari itu, saya anggap itu sebuah permulaan. Permulaan saja 40 menit, bayangkan. Ya, tapi lihatlah di malam Kamis suci ini ya, Anda boleh percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan mau menunjukkan sesuatu di dalam hidup kita. Dan kita itu mau diajak untuk meresapi misteri ilahi. Ya, di dalam malam Kamis putih ini. Kita lihat ada pengkhianatan di sana. Orang Yudas Iskariot yang menyerahkan dia, Yesus telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi. Lalu ia mencium Yesus. Maka kata Yesus kepadanya, hai teman, untuk itukah engkau datang? Malam itu Yesus dikhianati. Ya, ciuman itu proskuneo, yang juga berarti penyembahan, atau anjing yang menjilati tangan tuannya, atau bersujud atau tersungkur dalam pemujaan atau penghormatan. Tetapi yang dilakukan oleh Yudas itu bukan penyembahan, itu sebuah pengkhianatan. Ya, tapi Yesus tahu ya bahwa Yudas berkhianat. Dia tidak sedang menyembah Yesus, dia berkhianat. Tapi kalau kalian pernah punya pengalaman dikhianati, kalian akan tahu betapa rasanya dikhianati itu sungguh tidak menyenangkan, tidak main-main, karena biasanya orang yang disebut berkhianat itu ada orang yang kita percayai. Jelas bahwa malam Kamis suci itu, Kamis putih itu mau ditunjukkan apa? Cinta sejati melawan manipulasi. Cinta sejati selalu terarah pada pemberian diri dan pengorbanan untuk yang lain, sedangkan manipulasi berusaha mendapatkan dengan mengorbankan yang lain. Itu jelas sekali. Tapi kita mau masuk soal ke pembasuhan. Yesus tahu bahwa dia dikhianati, tetapi dia masih mau menunjukkan sesuatu yang lain. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak. Kata Petrus kepadanya, selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku. Ya. Membasuh kaki itu simbol apa? Bukan hanya perendahan diri, tetapi juga simbol cinta yang intimate, yang intim, dan tak terbatas di mana orang yang dikasihi menjadi mirip dengan orang yang mengasihinya. Anda lihat gambar di samping itu,
ketika Yesus membasuh kaki Petrus, kepalanya menunduk dan wajahnya ada di dalam air. Ya. Harusnya wajah Petrus yang ada di dalam air karena Petrus juga menunduk, tetapi karena Yesus menunduk lebih dalam, lebih rendah, maka wajah Petrus itu tidak kelihatan di air. Yang kelihatan di air itu wajahnya Yesus. Dan itu yang mau diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kalau kita itu mau turun, ya. Dan lihatlah, kalau kita memahami misteri ini, kita jadi tahu. Kita jadi tahu apa? Kita jadi tahu betapa, ya, kalau kita juga membiarkan Yesus itu membasuh kaki kita, kita juga akan menikmati keselamatan itu karena apa? Kita menjadi semakin mirip dengan Dia. Hanya orang yang pernah punya pengalaman dibasuh kakinya yang akan bisa membasuh kaki orang yang lain. Dan itu perintah Yesus. Kamu harus membasuh satu sama lain nantinya. Jadi, apa yang dilakukan Yesus itu adalah sebuah pemberian diri terlebih dahulu. Lihat, 1 Yohanes 4:19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tidak ada orang yang bisa mengasihi kalau dia tidak pernah punya pengalaman dikasihi lebih dahulu. Istilahnya hukum tabungan. Kamu hanya bisa memberi apa yang kamu punyai. Kamu tidak bisa memberi apa yang tidak kamu punyai. Uang di rekening bankmu, kalau 100.000 adanya, maka kamu bisa memberikan orang juga sebanyak 100.000. Dan di bawahnya 100.000. Kamu tidak bisa memberi orang 1 juta. Ya. Dan itu persis seperti itu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan malam itu jelas Yesus menunjukkan hal itu. Lagi, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi pada akhirnya saya mau menunjukkan sesuatu. Lepas dari apapun yang Anda alami di dalam doa kontemplasi Anda, pada akhirnya Anda harus punya refleksi terhadap doa itu. Ya. Santo Ignatius tidak pernah membuat doa hanya berhenti di doa. Dia harus punya refleksi. Dan itu kunci apa? Untuk memahami doa itu. Biasanya ada bantuan 1-2. Dan ini saya buat bantuan 3 pertanyaan. Pernahkah dalam hidup aku menerima cinta yang sebesar itu seperti peristiwa Kamis Putih, di mana orang yang harusnya ku basuh kakinya, dialah yang membasuh kakiku. Dari siapa dan dalam momen apa? Ingat, latihan rohani tidak pernah tercabut dari pengalaman hidupmu. Dia harus berakar di dalam pengalaman hidupmu. Tidak ada, oh ya Tuhan Allah yang bertahta di surga, ya, di hadapanmu aku memuji dan menyembah, ya. Terus, kamu hanya bisa ngomong seperti itu, tetapi kamu tidak pernah mengaitkan kemuliaan Tuhan itu ada di mana dalam hidupmu. Lalu, kapan saya di dalam hidupku menyembah Tuhan? Maka Santo Ignatius Loyola selalu ngomong, cinta itu pertama-tama terwujud di dalam tindakan, bukan kata-kata, walau bisa juga dalam bentuk kata-kata. Apakah aku pernah mengalami momen melayani atau dilayani dengan pengalaman cinta yang sebesar itu? Seperti cerita Kamis Putih. Kapan, di mana
dan dalam kondisi apa? Apakah aku berubah karena sebuah perendahan atau pengkhianatan? Entah menjadi kecewa, sedih, dan terluka akibat perendahan dan pengkhianatan itu, atau malahan merasakan mendapat pengalaman sebagaimana yang Yesus perbuat kepada Petrus? 3 pertanyaan itu, siapa tahu ada yang mau sharing, boleh gitu. Dan saya tutup pembahasan saya kali ini dengan 3 poin refleksi itu. Basuhlah kakiku, ya Tuhan, berikanlah cintamu, itu cukup bagiku untuk ikut ambil bagian dalam keselamatanmu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terpukau. Teman-teman, teman-teman punya waktu beberapa menit untuk merenungkan pertanyaan refleksi yang barusan diberikan oleh Romo Effendi. Dan sebelumnya kita akan lihat dulu pengumuman dari Tia dan ada pengumuman juga dari Mayo. Nanti pas jamnya bagian waktu sharing, recording akan di-stop, jadi teman-teman bisa sharing dengan bebas. Sementara ini saya mau beritahukan bagi teman-teman yang tergerak untuk mensupport program pengajaran-pengajaran WKICU, Anda bisa memberikan donation kepada WKICU melalui cek yang bisa dikirimkan kepada Marcella Raharjo atau bisa juga di Zelle ke jovara3@gmail.com. Terima kasih banyak untuk semua support yang sudah diberikan oleh teman-teman dan juga kesetiaannya untuk mengikuti acara ini. Setelah ini kita dengarkan dulu pengumuman dari Mayo, karena Mayo ada pengumuman untuk Tridum, dan setelah Mayo selesai kita akan dengarkan sharing dari teman-teman. Silakan Mayo. Thank you, Lucy. Thank you, Romo. Very, very good. Thank you juga for reminding how to do the latihan rohani. Untuk itu, saya juga mau kasih tahu hari ini selain sesi pertama dari Romo Effendi, juga merupakan hari pertama untuk Triduum kita ya. Jadi besok juga jam 8 itu dengan Romo Hendri. Dan hari Sabtu itu jam 10 pagi California time PST. So itu saja yang aku mau kasih tahu Lucy. Jadi semoga teman-teman mengikuti juga 3 hari Paskah kita. Terima kasih Romo. Very, very, very good. Thank you so much. Thank you so much. Bye. Thank you Mayo buat pengumumannya. Romo, kita punya waktu berapa lama hari ini untuk sharing? Ya, karena hari ini saya merenungi sengsara Yesus, ya saya mau dengar sengsaranya orang lain juga boleh lah. Boleh lah ya, kalau Anda punya pengalaman umpamanya. Pengalaman Kamis Putih itu sangat kaya loh, bukan hanya pengalaman akan cinta, tapi juga cinta yang melampaui, bukan hanya cinta biasa, cinta yang melampaui pengkhianatan, cinta yang melampaui kebebalan, cinta yang melampaui kebodohan manusiawi kita. Ya. Dan itu yang mau ditunjukkan Yesus sebenarnya. Ya. Saya kemarin, ya tapi jangan dulu deh, kalau saya khotbah nanti nanti yang lain nggak sharing, padahal saya mau mendengarkan sharing yang lain begitu. Tolonglah ya, saya dibantu. Ya, silakan. Ya.